Halo para penggemar dan pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dilatasi waktu dengan partikel muon. Apa itu partikel muon? Partikel muon adalah partikel yang terbentuk pada ketinggian lebih dari 6.000 meter di atas permukaan air laut. Kenapa bisa terbentuk muon? Muon itu terbentuk karena ada benturan sinar kosmis dari angkasa luar dengan partikel-partikel udara yang ada di atmosfer kita. Menurut pengamat diam relatif terhadap muon, umur muon itu hanya 2 mikroskon. Artinya bahwa sejak terbentuknya muon hingga lenyap itu hanya 2 mikroskon. Nah, ini umur yang sangat pendek atau waktu hidup yang sangat pendek banget ya. Sedangkan kecepatan muon itu bisa mencapai 0,998 C. Tapi kalau kita ambil rata-ratanya, biasanya kita menggunakan ini ya, 0,994 C, di mana C itu adalah kecepatan cahaya dalam vakum. Nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sekarang kalau kita hitung berapa jarak yang ditempuh muon sejak terbentuknya sampai ke laut. Nah, kita bisa hitung kalau dengan mekanika klasik, dia tidak membedakan antara delta T0 dengan delta T. Delta T0 itu waktu sejati, selang waktu sejati. Sedangkan delta T itu adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Secara mekanika klasik, delta T dengan delta T0 itu sama aja. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau kita menghitung jarak, S itu ya V dikalikan dengan delta T. Delta T0 dengan delta T itu sama saja. Nah, ini kalau kita hitung V-nya adalah 0,994. Sekali lagi ini harga rata-rata dari kecepatan muon dikalikan dengan delta T0-nya adalah 2 mikro. 2 mikroskon itu 2 10 pangkat min 6 skon ya. Nah, sedangkan ini saya bulatkan aja perhitungannya. Ini kan mendekati 1 lah ya. Saya dekatkan 1. C itu 3 kali 10 pangkat 8 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi kalau begitu ini jadinya berapa? 600 meter. Jadi muon itu secara teori klasik, teori mekanika klasik, dia hanya bisa mencapai jarak 600 meter. Artinya bahwa tidak ada satu muon pun yang bisa sampai ke permukaan air laut. Tapi kenyataannya apa? Setelah diteliti oleh ilmuwan, di permukaan air laut itu ternyata banyak terdapat muon. Nah, ini kan nggak masuk akal, padahal terbentuknya lebih dari 6.000 meter, tetapi dia tidak bisa mencapai jarak itu untuk mencapai permukaan laut. Dia hanya menempuh jarak 600 meter. Nah, ini pasti ada yang keliru dari mekanika klasik. Nah, ini nggak masuk akal, padahal nggak nyampe laut, kok ada muon di laut gitu ya. Maka penjelasannya harus pakai teori mekanika relativistik. Nah, kita tahu bahwa muon ini bergerak relatif terhadap pengamat yang ada di bumi. Jadi muon ini kalau bergerak relatif, maka orang yang di bumi itu akan mengamati waktu delta T. Berarti waktu akan mengalami pengembangan atau dilatasi. Sedangkan umur muon menurut pengamat diam tadi adalah delta T0. Sifatnya delta T itu lebih besar daripada delta T0. Makanya waktu dikatakan mengalami dilatasi. Nah, dengan menghitung waktu dilatasinya, delta T itu kan delta T0 per akar ya. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau begitu karena delta T lebih besar dari delta T0, berarti muon akan mengalami pertambahan umur, pengembangan umur gitu ya. Nah, kalau kita hitung delta T0-nya itu adalah 2 mikroskon. Nah, ini kita masukkan V-nya 1 min 0,994 C ya. Tapi ini di kuadrat, jadi C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung hasil ini akan mendekati 32 mikroskon. Nah, dengan umur muon yang mengembang ini, kita bisa mencari berapa jarak tempuh muon ke bumi. Jadi jarak tempuhnya adalah ya V dikalikan dengan delta T ya. V-nya adalah ini 0,994 C. Delta T-nya adalah 32 mikroskon.
Jadi ini kalau kita hitung, ini saya pakai pendekatan aja ya. Pendekatan, ini saya anggap 1, C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8, ini 32, 10 pangkat min 6. Mikro itu 10 pangkat min 6 di sini ya. Jadi kalau begitu dapatnya adalah 96,00. Satuannya adalah meter. Jadi dengan teori relativitas, ternyata muon itu bisa menempuh jarak 9.600 meter. Jadi kalau muon terbentuk pada ketinggian lebih dari 6.000 meter, anggap aja misalnya 6.001 meter misalnya begitu, maka dia bisa mencapai laut kan. Karena dia bisa menempuh jarak 9.600 meter. Jadi keberadaan muon di permukaan laut, nah itu hanya bisa dijelaskan dengan teori mekanika relativistik. Jadi sekali lagi, hanya bisa dijelaskan dengan teori mekanika relativistik. Berarti terbukti bahwa teori Albert Einstein itu benar adanya. Jadi dilatasi waktu memang terjadi di alam, bukanlah suatu ilusi atau halusinasi.